Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sidang jamaah tarawih yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat maha besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena curahan rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada kita semua, sehingga malam yang ke-16 ini kita berada di masjid kebanggaan kita ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita, yakni telah kita laksanakan tadi sholat isya berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan melaksanakan salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir. Bapak dan ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya diberi judul yaitu problematika dalam membina keluarga sakinah. Kita ketahui bersama ibu bapak sekalian, maka deh ia rupung Allah Ta'ala ia sininna anu pancaji terdiri dari berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Inilah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 49, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami, kata Allah, ciptakan berpasang-pasangan agar kamu menyadari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di lain ayat berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya wahai manusia, aku ciptakan engkau terdiri dari laki-laki dan perempuan, lita'arafu, agar kamu saling kenal mengenal di antara satu dengan yang lainnya. Dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya, apa manfaatnya menciptakan berpasang-pasangan? Maka ayat pembukaan tadi yang telah saya bacakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung merasakan ketentraman padanya, dan Allah menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang berpikir.
Bapak dan Ibu sekalian sidang jamaah tarawih dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bahwa pernikahan ini yang dilakukan kita di tengah-tengah masyarakat, pertanyaannya apa itu nikah? Mungkin secara umum kita sudah tahu semua. Akan tetapi menurut undang-undang perkawinan ini perlu kita camkan bersama Bapak dan Ibu sekalian, bahwa nikah itu adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan berdasarkan agamanya dan berdasarkan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974. Karena ada orang biasanya menikah hanya sesuai berdasarkan dengan agama saja. Ya nahina sengi iugi maka dia kawin di bawah tangan, menikah di bawah tangan karena tidak diketahui oleh pemerintah. Yang sah itu yang menurut agama dan menurut undang-undang perkawinan 10 hari sebelumnya kedua calon mempelai ini datang di kantor urusan agama mendaftarkan diri, lalu kemudian diperiksa secara administrasi apa memenuhi syarat untuk menikah atau tidak. Maka kalau sudah lengkap dan tidak ada lagi halangannya untuk menikah, maka dicatatlah kemudian diumumkan bahwa si A akan menikah dengan si B, lalu kemudian dipanggil untuk mengikuti kursus catin, kursus calon pengantin. Ini bagusnya ini bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena setelah dicatat dipanggil lagi untuk melalui kursus. Nama kuanana roy bapak-bapak dan ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu pemuda-pemudi anak-anak kita kalau ada yang mau menikah maka didaftarkan di kantor urusan agama. Kemudian berikutnya setelah menikah, mari kita lihat apa tujuan daripada pernikahan itu. Tujuannya pernikahan itu bapak-bapak dan ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah satu kata, kemudian mawaddah satu kata, rahmah satu kata. Nah ini biasanya kalau ada pengantin, ada acara berdoa, ada acara penamatan, biasanya ini terungkap ini kata-kata ini, sahmawah, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, menurut Profesor Dr. Quraish Shihab dalam bukunya yaitu Pondasi Keluarga Sakinah, pertama adalah sakinah. Sakinah menurut beliau, kata sakinah secara sederhana dapat dipahami berasal dari kata sakanah yang bermakna kedamaian, yang bermakna ketentraman dan ketenangan, atau dengan kata lain sebuah rumah tangga yang memberikan rasa ketenangan dan kenyamanan. Itu adalah kata sakinah. Di ayat firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan yang mereka miliki. Lalu kemudian mawaddah, Profesor Dr. Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata mawaddah dari segi bahasa dapat diartikan sebagai cinta. Cinta. Istilah ini bermakna bahwa orang yang memiliki cinta di hatinya maka akan lapang dadanya, akan penuh harapan, dan jiwanya akan selalu berusaha menjauhkan diri dari keinginan buruk
atau jahat, ia selalu akan menjaga cintanya baik dikala senang maupun dikala susah atau sedih. Itu adalah mawaddah, penuh cinta. Lalu kemudian yang ketiga, rahmah, dapat diartikan sebagai kasih sayang. Istilah ini bermakna keadaan jiwa yang dipenuhi dengan kasih sayang. Dengan kasih sayang ini menyebabkan seseorang akan memberikan kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi orang-orang yang dicintainya dengan penuh kata lembut dan kesabaran. Kalau disimpulkan tiga kata ini, yaitu sakinah, mawaddah, warahmah, tenang hidupnya, tentram hidupnya, bahagia hidupnya, penuh dengan cinta yang terpaktri di dalam hati sanubarinya, dan disertai dengan kasih sayang kepada pasangannya. Ini adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat ke dalam bahwa di antara suami istri ini ada di dalamnya yang namanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, haknya istri, kewajibannya suami. Yang pertama adalah memberi mahar. Ini Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya iro nareko meloi boting anak-anak seorang pemudi dan pemuda biasa diadakan mapatuada irestui mana ni iro mas kawinnya, misalnya 1 setel berlian atau 1 setel emas ditambah dengan seperangkat alat sholat dan leko-lekonya dan sebagainya. Lalu kemudian angka manahairo keluarga mempelai perempuan mate boleh mondri nak ada angkopa di na isi tapu, padahal iro tomatonna mempelai perempuan pura ni nasepakati sebenarnya dia memelok paui aga iro ia naritu uap panai. Nah ini uap panai ini Bapak dan Ibu sekalian terkadang menghambat daripada pernikahan anak kita. Si poji ni aro anak ia sekata naya kia ia ruam panai maka di iru keluargana iya tu keluargaku de gagayawana 100 juta uap panai nah, maka dani ero keluargana arone manrasa ni nasaba iye bawahe sampai me 50 juta bertagasi makun reye, maka dia panawat di najaji nareko 100 juta mapanai, maka datopi iro dari pihak laki-laki iya tomir kasih ubawa angka megangka 50 juta. Nah ini problem. Ada dua yang bisa jadi Pak. Boleh jadi laki-laki ini karena napojilat dan irma kunrai dia suka itu perempuan, tidak bisa berpisah dengan perempuan itu, maka dia pasahkan taruh di pale upenuhi 100 juta aliswi napakatannya galuna. Ada seperti napakatannya galuna. Lalu kemudian napake mapanai mapene purai romatu mapene dek nagaga nauma galunna yarega makana makin rangi pura ni mati mabene tuli iro iwaja iro angka anak na makamaja indra ngopi nataro uap panai angka to bisa jadi Pak nareko si poji ni aro anak naya kia mapasi salah adalah uap panai 100 juta nasabak si poji anak si bici-bici ni si bici-bici maka deh iya pale kumaku itu nasabak si poji nih lebih baik kawin lari nasalai bolana. Nah saran saya lewat mimbar ini, kalau ada anak-anak kita seorang pemuda dan pemudi si poji nih
makanya nih, makanya topi agamana, makanya topi akhlakna. Ajak je nai pas sulit ya roh wapanai nasaba iro wapanai hangus dimakan api. Bukan syaratnya daripada pernikahan, bukan rukunnya nikah itu. Yang ada itu adalah maharnya, yaitu 1 setel emas tadi dengan ditambah dengan seperangkat alat sholat. Maka hal yang seperti ini ia ko mampu moi arwane namoje si di miliar itu namarigana ko mampu moi, tapi ko sederhana kehidupannya itu laki-laki, maka jangan dipaksakan turusi ni iro, dijadikan itu pernikahan anak-anak kita agar mereka itu mempunyai hati yang tulus untuk menerima pernikahannya, lalu kemudian membangun rumah tangga seperti tadi itu, sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya memberi nafkah lahir dan batin. Nah, ini juga Pak perlu memberi nafkah lahir dan batin. Lahirnya naule pandre benena, naule Pak bajaju benena, naule Pak boleh benena, yaitu pangan, sandan dan papan. Ya, lalu kemudian kehidupan lus. Kumapa nih hidup narang katona otona makan jatuni sabolana dan lain sebagainya, itu lahirnya. Tapi tidak cukup ya kalau cuma lahir saja, agak gunana lahir kalau tidak batinnya. Manusia ini terdiri dari 2 unsur, yaitu lahir dan batin. Perlu juga makanan batin, yaitu batinnya istri kita, yaitu menjaga perasaannya. Lalu kemudian yang satu itu, karena manusia ini adalah makhluk biologis, membutuhkan yang namanya hubungan intim terhadap pasangannya. Engkatuna sangogi maka de namoje mega acemu nakode gaga acomu ale acemu mulau. Ini yang kita khawatirkan ini Bapak-bapak sekalian. Makanya lahir batin harus kuat, harus kuat. Lahirnya bagus, kemudian batinnya bagus, akhirnya nanti menghasilkan generasi-generasi yang tangguh sebagaimana yang diharapkan dalam rumah tangga kita. Ini disebutkan di dalam Al-Quran bahwa pasangan-pasanganmu itu ya bakaikan pakaianmu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna, alimallah annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wa batagu ma kataballahu lakum. Yang artinya mereka istrimu adalah pakaian bagimu dan engkau pula adalah pakaian mereka. Allah mengetahui bahwa engkau tidak dapat menahan hawa nafsumu, karena itu Allah mengampuni engkau dan memberi maaf kepadamu. Maka campurilah mereka istri-istrimu dan ikutilah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Bapak dan Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, narimakon naro umma salamalabian kehadire, insyaallah kita akan lanjutkan sebentar subuh, yakni menyangkut hak daripada suami dan kewajiban istri. Demikian insyaallah sebentar subuh kita akan sambung lagi ceramah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.